Shalom, shalom smart people semua. Ya, untuk konten Street Justice kali ini saya akan membawakan tentang Street Justice, teologi jalanan. Nah, ini saya akan ngobrol dulu tentang pemikiran saya, pemahaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi kalau saya mendengarkan kata-kata teologia yang saya pahami adalah yang langsung terpikir, oh sekolah Alkitab. Oh, pokok berbau tentang teori materi Alkitab, penjabaran segala sesuatu yang tertulis ya kan. Yang pakem, yang kaku, yang saklek ya kan. Sesuatu yang menjadi aturan, sesuatu yang menjadi dasar untuk kita mengerjakan segala sesuatu lah intinya gitu. Nah, ketika Street Justice ini muncul adalah sebuah bagian dari teologi juga, kan ini dikatakan teologi jalanan. Nah, ketika teologi jalanan ini muncul, saya menurut pemikiran saya dan pemahaman saya adalah sesuatu yang lebih mudah untuk dimengerti. Jadi dari teori yang dibawa kepada Street Justice ini adalah pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi lebih kepada, oh actionnya seperti apa nih, oh kita itu harus bagaimana nih. Ini itu lebih ke sehari-hariannya kita, lebih paham lah kita, lebih cepat paham. Lebih membuminya itu di teologi jalanan ini gitu. Beberapa hal, beberapa momen, beberapa peristiwa, kesaksian hidup yang saya alami itu banyak sekali yang berkaitan dengan teologi jalanan, di mana kalau orang itu ketika sudah jatuh dalam dosa, ketika sudah jatuh dalam kegagalan, ketika mengalami sesi kehidupan yang ada di dalam lembah kelam, yang ada di bawah, itu seakan-akan dunia kita, hidup kita itu sudah habis. Orang mengatakan ketika kita itu sedang jatuh, orang banyak menilai kehidupan kita, ya itu wajar teman-teman. Orang menuntut kesempurnaan dari kehidupan kita, itu pun wajar. Karena apa? Ya karena kan kita makhluk sosial kan, kehidupan kita itu dilihat orang banyak. Jadi kalau kita hanya mau menampilkan hal-hal yang baik, tetap menjaga posisi, menjaga gengsi kita, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi hal-hal yang buruk yang ada dalam kehidupan kita itu tidak akan terkoreksi. Karena apa? Kita nutupin itu. Sama seperti ketika kita itu main nih di sosial media. Tidak ada satu hal pun yang buruk yang kita posting di sana. Yang kita posting, kehidupan bersama anak, kehidupan bersama suami, kehidupan pekerjaan. Semuanya itu segala sesuatu yang fine, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah untuk dilihat. Sampai orang itu bisa ngiri dengan kehidupan kita. Karena yang diposting itu hal-hal yang baik. Kan nggak tahu di balik layarnya seperti apa ya kan. Nah, teologi jalanan inilah yang saya gambarkan menjadi sebuah wadah di mana kita itu bebas untuk berekspresi. Apapun itu. Mau kegagalan, mau keberhasilan. Kalau keberhasilan nggak usah diomong deh gitu. Orang yang gagal itu banyak, tapi malu untuk terekspos, malu untuk cerita tentang kegagalannya, malu untuk bersaksi. Sedangkan yang saya pahami, ketika kita sedang gagal, ketika kita pernah jatuh, itu justru menjadi modal kita untuk bersaksi. Supaya orang lain jangan mengalami kegagalan seperti yang kita alami. Banyak kali ketika sedang dijadwal untuk bersaksi, berbagi firman, teman-teman yang ada di komunitas ini, ada beberapa teman yang mengatakan, "Loh, yang mau disaksikan apa? Yang mau diceritakan itu apa? Aku itu belum punya kesaksian apa-apa. Hidupku itu masih begini, begitu," gitu loh. Cuman satu pernyataan yang saya katakan, wah, kita itu sudah bosan dengan kehidupan yang baik-baik saja, mendengarkan kehidupan atau kesaksian yang baik-baik saja.
Yang justru kita butuhkan adalah kehidupan yang tidak baik-baik saja, yang mau belajar, mau dibentuk sampai titik sekarang, toh kita itu hidupnya itu tidak kekurangan, toh kehidupan kita itu tetap dipelihara sama Tuhan di tengah kegagalan kita. Selalu ada koma kalau kita berkata tentang street justice. Kalau teologia kita katakan tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh mengingini hak milik orang lain, titik itu semua. Ketika kamu melanggar itu, ya kamu berdosa. Tetapi di ruang street justice ini, itu sebuah koma yang harus kita kasih dalam kehidupan orang lain maupun kehidupan diri kita sendiri. Kegagalan bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi kegagalan adalah awal mula kita itu harus belajar supaya tidak jatuh lagi dalam kegagalan yang sama. Jadi street justice ini itu sebagai sebuah koma sebenarnya dalam kehidupan teman-teman yang gagal maupun berhasil teman-teman. Yang berhasil pun kehidupan kita itu belum berhenti sampai titik sekarang. Itu masih koma, itu masih harus diperjuangkan, dipertahankan, dikelola sedemikian rupa. Supaya kita itu tetap hidup dengan benar. Hidup yang bahagia, hidup yang banyak sekali yang mau kita capai. Tapi yang mau saya bahas kali ini bahwa seringkali orang itu tertutup karena kegagalannya. Sedangkan di komunitas yang saya tahu saat ini, di mana saya berkomunitas, justru lewat kegagalan, justru lewat yang katanya orang itu aib, justru hal-hal seperti itu yang kita bongkar, kita sharekan ke teman-teman semua. Kalau teman-teman yang lama tahu lah ini itu siapa, dulu itu gagalnya seperti apa, jatuh bangunnya itu seperti apa. Orang-orang yang lama pun tahu, pribadi demi pribadi yang ada di sini, itu tuh gagalnya di mana, jatuh bangunnya itu seperti apa. Tidak ada satupun yang tertutupi dalam apapun sisi kehidupan kita, yaitu hak masing-masing untuk membuka atau menutupnya. Tetapi yang saya alami ketika kita itu membuka itu semua, oh saya jatuhnya lemahnya itu di titik ini loh. Oh saya jatuhnya lemahnya di titik ini loh. Dan itu di-share-kan. Wah, tidak ada sama sekali intimidasi yang masuk dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya semua orang tahu kita itu siapa, berandalannya kita itu seperti apa. Semua orang tahu kok Leni itu diambil dari selokan. Leni itu bukan anak yang baik-baik. Aku itu bukan anak yang nurut, baik, kehidupannya enak ya, nyaman ya, gini. Enggak kok. Tidak seperti itu gitu. Wah, bisa menjaga dirinya baik. Wah, bisa begini begitu. Enggak kok. Justru kita itu, saya selalu ingat perkataan dari senior pastor Smart People bahwa tampillah kayak orang gila. Jadi kamu itu enggak punya gengsi tersendiri yang harus kamu pertahankan di depan orang. Jadi diri sendiri apa adanya. Kalau bisa tampillah malu-maluin di depan orang ya kan. Ketika kita tampil seperti itu, seakan-akan batasan gap atau orang yang mau mendekat kepada kita itu enggak ada kata maksudnya, sungkan ya, sungkan gimana, enggak. Justru dari tampilnya kita apa adanya kita, orang itu dapat melihat kita itu siapa. Saya melihat bahwa kehidupan kita semua itu ya sebagai suratan terbuka, benar-benar menjadi suratan terbuka yang benar-benar terbuka blak teman-teman. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Saya melihat kehidupan senior pastor saya melihat rekan-rekan pelayanan di tempat kami ini. Wah, kehidupan yang terbuka lebar untuk siapapun mau melihat ya monggo gitu loh. Inilah kehidupan saya, inilah saya gitu. Banyak orang menutupi itu semua. Wah, yang kalau udah masa lalu ya sudah masa lalu lah, enggak usah diungkit-ungkit, enggak usah diumbar-umbar, ngapain toh bikin malu aku aja gini-gini. Enggak ada, teman-teman. Justru kita hahihi dengan kelemahan kita, bukan
bukan berarti itu kita tidak menganggap sebuah dosa itu adalah sesuatu hal yang harus bagaimana caranya supaya tidak berbuat dosa lagi, bukan karena itu gitu loh. Tetapi supaya orang itu dapat melihat, toh lewat kehidupan saya yang gagal ini, lewat Leni yang ada dalam selokan ini, karena pertolongan Tuhan sampai ada di titik sekarang ini, dari ibu rumah tangga yang tidak bisa kerja, tidak ngerti apa-apa, sampai ada di titik sekarang ini, ditinggal suami, masih dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, yaitu sesuatu yang luar biasa. Dan orang bisa melihat itu. Jadi teman-teman, ketika kita belajar tentang teologi jalanan ini, banyak hal yang dibukakan. Saya dapat beberapa firman ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang pejinah, wanita berdosa, pelacur. Seluruh dunia itu menghakimi wanita ini, memutuskan kehidupan wanita ini. Seakan-akan ketika kita jatuh dalam kelemahan kita, jatuh dalam dosa kita, kehidupan kita itu sudah di end, kata orang. Sudah titik, kata orang. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan saat itu? Kalau dari kalian semua yang datang hari ini, ya kan, bahasaku sendiri ya, merasa diri lebih benar dari wanita ini, lebih suci dari wanita ini, tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Yuk, maju pertama untuk melempari dia dengan batu. Ada gitu yang melempari wanita ini dengan batu? Tidak ada, teman-teman. Jadi saat ini pun Tuhan mengatakan yang sama dalam kehidupan kita. Manusia-manusia gagal ini gitu. Manusia-manusia berdosa ini. Bagaimana begitu berharganya, kalau dikatakan berharganya kesuksesan, enggak. Berharganya sebuah kegagalan di hadapan Tuhan yang saya katakan. Karena ketika kita gagal, Tuhan menambahkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Membuka blak kepada orang lain, dibuka lebar kan? Pada orang lain, loh, kalau kamu merasa suci, merasa tidak pernah gagal, ya lempari dia dengan batu. Tidak ada satupun orang yang melempari wanita ini dengan batu. Kehadiran street justice ini, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu memberikan sebuah tanda koma di setiap langkah kehidupan kita. Kalau yang lain itu ketika kita gagal itu selalu memberikan tanda titik dalam kehidupan kita, gagal berarti sudah di end. Itu tidak berlaku di street justice ini. Ketika kamu gagal, dipertemukan dengan hamba-hambanya, dipertemukan dengan Tuhan, dikasihlah tanda koma dalam kehidupan kita. Kamu mau berubah, kamu mau menata ulang kehidupanmu, ya hayu. Ditata bata demi bata, itu tuh sebuah proses. Orang lain mengatakan hidupmu di end, tapi Tuhan mengatakan dosamu telah diampuni. Tidak ada satupun kok yang lemparin kamu batu. Duh, ya tata ulang bata demi bata, ngulang lagi dari awal. Awal mula saya mengenal pelayanan ini, saya dengar beberapa kata itu yang selalu maksudnya teringat dan selalu kesimpan di dalam hati gitu loh teman-teman. Ketika membagikan firman, senior pastor kami itu selalu ngomong, sesederhana itu. Dulu sering sekali kata-kata itu keluar, sesederhana itu. Ya sudah, sesederhana itu. Firman itu ya sesederhana itu gitu. Seakan-akan kalau saya katakan sebuah teologi itu ada di atas awan-awan, teman-teman. Kita tidak akan nyampe di sana wis gitu. Itu terlalu sempurna untuk kita kerjakan. Tetapi ketika hal yang sesederhana kata-kata itu masuk dalam kehidupan saya, dalam pemikiran saya, street justice itu masuk, teologi jalanan itu masuk,
Itu tuh sebuah anak tangga, sebuah proses kehidupan, sebuah tanda koma-koma dalam kehidupan saya itu yang mengantarkan saya itu mengerti artinya teologi ya. Jadi tidak ada segala sesuatu yang terlalu besar, terlalu berat, terlalu bejat yang tidak bisa diselamatkan lagi gitu loh bahasanya. Segala sesuatu kegagalan, apapun yang kita alami, yang sedang ada di bawah, segala sesuatu itu masih bisa diperbaiki teman-teman. Asal kita mau, asal kitanya itu tidak mendengarkan penghakiman orang yang menyatakan bahwa kehidupan kita itu sudah di end, kehidupan kita itu sudah titik. Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Jadi ketika kamu berbuat dosa, kamu benar-benar berbalik, kamu memang hatimu itu benar, masih bisa diperbaiki teman-teman. Ada acara bongkar kuburan nih, kapan lalu bongkar kuburan apa sih kan yang mendengarkan pagi hari ini? Oh, belum tentu pagi ya, tapi saya rekamannya pagi ini. Bongkar kuburan apa sih? Kita buka semua kekurangan kita, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu yang orang lain tidak tahu. Kita buka di hadapan suami atau istri kita. Saat itu ada program itu gitu di tempat kami. Karena ada loh yang sudah married 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nggak tahu loh kalau si istri, si suami ini pernah melakukan A, B, C, dan D. Ketika itu sudah dibuka, wih, pemulihan terjadi. Wih, oh aku mengerti, mengenal suamiku seutuhnya, kan. Jadi kita itu suratan terbuka itu benar teman-teman. Kehidupan kita itu dilihat orang banyak itu benar. Beberapa saat lalu saat saya mengisi sebuah komunitas gereja, saya katakan bahwa saya itu anak selokan, saya itu anak comberan yang diambil dari comberan yang kotor, jorok, bau, apalagi bahasanya yang menjijikkan segala macam. Tapi saat ini saya berdiri di hadapan saudara, saya tidak pernah malu untuk menceritakan kegagalan saya di masa lalu saya. Kalau orang lain mengatakan hal seperti itu dicerita-ceritain, diumbar-umbarin, loh enggak apa-apa, saya ceritain malah. Supaya orang lain paham bahwa orang yang berdiri di mimbar saat ini, orang yang berbicara di mimbar saat ini, yang sedang pelayanan teman di depan saudara-saudara saat ini itu bukan orang yang benar-benar wah suci, kudus, tidak terjamah oleh dosa, tidak. Banyak gambaran saat saya dulu itu belum terjun dalam pelayanan, masih mengenal Tuhan awal-awal. Saya melihat sebuah pelayanan itu sesuatu yang wow, luar biasa ya hamba Tuhan ini. Luar biasa ya orang orang apa, orang pelayanan ini gitu loh. Wah, dipakai Tuhan luar biasa ya. Sampai ada pemikiran, "Oh, aku kalau nanti married sama hamba Tuhan aja deh," gitu loh. Kehidupannya kan, wih, bener banget gitu rasanya. Semakin saya terjun ke dalam, semakin masuk dalam sebuah pelayanan. Saya enggak ngomong global ya teman-teman, saya cuma ngomong berdasarkan pengalaman saya. Jadi tidak ada maksud saya sedikit pun untuk menjelekkan siapapun, tidak. Jadi ketika saya masuk pelayanan lebih dalam lagi, wih, saya mengerti orang-orang pelayanan seperti apa, hamba-hamba Tuhan yang melayani seperti apa, kejatuhan mereka seperti apa. Oh, kelakuan para pelayan, pemusik, apalagi singer, song leader, semua kejatuhan seperti apa, kehidupan realnya seperti apa, bukan di atas mimbar. Itu yang membuat saya itu menilai, oh, ternyata nggak sesempurna itu sih kehidupannya gitu loh. Oh, ternyata kita itu manusia sama loh gitu loh. Mau hamba Tuhan yang mau merebahkan orang seperti apa, toh pada akhirnya ya ada yang cerai, ada yang masuk penjara, ada yang kena apa narkoba, ada yang kena masalah jatuh dalam keuangan.
seks. Loh, berarti gambaranku itu selama ini salah ya? Justru di saat-saat itu semakin terbuka dan membuat saya mengerti hamba Tuhan juga manusia, sama dengan kita semua gitu loh. Sama dengan jemaat yang mendengarkan, sama dengan orang-orang di sekeliling kita itu sama gitu. Jadi kita semua itu harus ada di posisi bahwa, oh, dia dan saya itu sama. Kita diperlakukan di komunitas ini pun equal, sama. Kita itu rekan sekerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Kita itu sama-sama belajar untuk memahami Tuhan lebih lagi. Lewat apa? Ya lewat kegagalan hidup kita. Kalau orang lain menutup semua aibnya, kalau kita diumbar semua aib. Kitanya sendiri yang ngumbar gitu. Nggak perlu orang lain yang ngumbar, kita sendiri yang ngumbar gitu. Teman-teman, saya akan menutup kesaksian ini yang menjelaskan bagaimana sih perjalanan street justice yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya itu pernah jatuh dalam perzinahan, saya itu pernah jatuh dalam keuangan bersama suami saat itu. Ketika saya jatuh dalam perzinahan, banyak orang itu menolak saya, teman-teman. Banyak orang itu mengusir saya, menjauhi saya. Wah, saya benar-benar seorang diri, seakan-akan wis kehidupanku beneran wis berakhir sudah. Sorry. Tetapi di situ ada satu tangan yang mengatakan bahwa kamu mau hidup benar, itu bahasa saya sendiri, kamu mau hidup benar, mau noto semuanya, ya ayo. Didampingi sedemikian rupa yang dunia mengatakan kehidupan saya sudah titik. Kehadiran tangan-tangan ini memberikan tanda koma dalam kehidupan saya. Belum berakhir. Ayo bangkit, disusun tata, bata demi bata lagi dalam kehidupanmu bersama suami saat itu. Itu yang pertama. Kalau yang lain yang mengenal firman segala macam menolak saya, tapi ada satu tangan yang memberikan tanda koma. Di saat itulah saya tahu arti teologi jalanan itu. Disitulah saya tahu firman ketika seorang pezina datang dan tidak dilempari batu. Yang kedua, ketika jatuh dalam usaha bisnis, terus bagaimana caranya itu kita itu menutup hutang yang bukan salahnya kita sebenarnya gitu loh. Karena dicuri, ya kita kan dulu usaha emas, dicuri emasnya oleh orang dekat juga, teman dekat. Terus habis gitu kita harus bertanggung jawab nih sama atasan kita yang minjemin barang untuk kita keliling emas ini loh. Kita datang mentok segala sesuatu wis mentok. Wah, ini tuh kita harus nyari uang berapa ratus juta kemana. Datanglah ke senior pastor kami. Datang, kita cerita bla bla bla. Maksud kita datang apa? Supaya diberesi utangnya kan. Kita belak-belakan ngomong supaya aku dipinjam uang untuk beresi utang itu. Jadi atasan enggak perlu tahu kesalahan saya seperti apa, penting uangnya tak setorin itu beres. Datang senior pastor, bukan itu yang kita terima saat itu. Kecewa enggak? Pasti ada kecewanya. Maksudnya datang itu untuk kok diberesin kok tambah suruh ngadep lah, tambah ruwet ini gitu kan. Tapi di situ saya belajar. Ketika kamu dibereskan semuanya, benar-benar beres tah. Kapan lalu saya siarkan ke teman-teman, Tuhan itu lebih menghendaki jiwamu yang selamat gitu loh. Bukan gengsimu, bukan apapun yang melekat di badanmu, di dirimu, bukan. Tapi jiwamu. Tuhan menyayangkan jiwa. Jadi saat itu saya dapat, fokusnya bukan lagi bagaimana supaya segera beres tanpa atasan tahu, tapi bagaimana responmu. Harus bertanggung jawab, hadapi atasannya. Nyatakan kalau kamu salah, kamu menghilangkan barangnya sekian-sekian, cari solusinya untuk nyicil segala macam.
Jadi bukan dari lari dari masalah, cuci tangan, memindahkan masalah kita, beban kita ini kepada orang lain. Itu jahat, teman-teman. Jadi ketika datang, siapapun yang datang ke kita, yuk jangan kasih titik. Tapi kita harus bagaimana caranya itu memberikan koma, memberikan solusi yang terbaik. Jadi bukan sekedar, yo gampang buat senior pastor untuk, nah ini wis beres ya gitu. Itu gampang. Tetapi itu tidak akan membuat diri kami itu bertumbuh. Gak, gak akan membuat kita itu ngerti cara menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah saat itu gitu. Jadi yuk melihat segala sesuatunya itu dengan benar. Jangan sampai ketika kita gagal, kita mengharapkan, wah kita ditolong caranya itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Tetapi justru ketika kita datang kepada seorang, kita minta tuntunannya, kita itu harus percaya dan harus mengerjakan tuntunan itu step demi step. Enggak ada yang instan, teman-teman. Sampai pada akhirnya diberesin semua, ngulang lagi dari awal, menata bata demi bata, terus dituntun sama senior pastor, bersama istri, bersama teman-teman di komunitas ini, kita saling berbagi, berjuang bersama-sama. Sampai ada di poin ya diberkati lagi sama Tuhan. Wah, jangan salah lagi untuk mempercayakan segala sesuatu itu kepada orang. Jadi belajar banyak hal gitu. Itu teman-teman yang mau saya sharekan, bahwa ketika dunia memberi titik dalam kehidupan kita, ingat, kehidupan kita itu belum titik kok, masih koma. Dari semua yang saya jabarkan hari ini, semoga bisa menjadi berkat, bahwa tidak ada sebuah kegagalan, sebuah hal yang buruk, bejat, atau apapun itu bahasanya, sampai kita itu tidak bisa bangkit lagi. Tidak ada. Itu semua keputusan dari kita. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan itu. Thank you guys, Tuhan berkati. Shalom.